pemimpin-pemimpin, ulama-ulama, pembesar-pembesar, ahli ibadah yang berhukum kepada selain hukum Allah, memutuskan keputusan tidak di atas ilmu agama, akhirnya mereka menyesatkan manusia, dan itu sangat ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian wa kana ba'du haula'i yaqulu li ashabihi, dan sebagian dari mereka berkata kepada para sahabat-sahabatnya, man kana lahu hajah falyati ila qabri fa inni aqdhiha lahu. Siapa yang mempunyai hajat, maka datanglah ke kuburanku, sesungguhnya aku mengabulkan hajatnya. Wala khaira fi rajulin yahjibuhu an ashabihi dhira'un min turab wa nahwu hadha. Dan tidak ada kebaikan pada seseorang yang menutupi dari para sahabatnya, ya, dhira'un min turab, satu jengkal dari tanah, dan yang semisal dari ini. Wa hadha huwa ad-dhalalul ba'id, dan ini adalah kesesatan yang sangat jauh. Yad'u ashabahu ila an ya'buduhu min dunillah. Ia mengajak para pengikutnya untuk beribadah kepadanya, tidak beribadah kepada Allah. Wa yas'aluhu ma la yaqdiru alaihi min qada'i hajati. Dan ia meminta kepadanya sesuatu yang tidak disanggupi dari pengabulan hajat-hajat mereka. Wa tafriji qurubatihim, dan juga mengangkat kesulitan-kesulitan mereka. Waqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yad'u min dunillah ma la yadhurruh wa ma la yanfa'uh, dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Yad'u laman dharruhu aqrabu min naf'ih, labi'sal maula wa labi'sal 'ashir. Allah berfirman, ia berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat, dan itu adalah kesesatan yang sangat jauh. Ia berdoa kepada yang bahayanya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh ia adalah seburuk-buruk penolong dan seburuk-buruk kerabat. Surah An-Najm ayat 12 sampai 13. Wa qala ta'ala, wattakhadhu min dunihi aliha la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Allah juga berfirman yang artinya, dan mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang tidak menciptakan sesuatu apapun. Bahkan mereka adalah diciptakan dan tidak memiliki bagi diri mereka bahaya dan juga manfaat, dan tidak memiliki kematian dan kehidupan dan juga kebangkitan. Surat Al-Furqan ayat 3. Kemudian penulis juga membawakan ayat fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Wa amsalu hadza fil Qur'ani katsir yubayyinu Allah Ta'ala bihil huda minadh dhalal. Dan Allah juga berfirman yang artinya, dan carilah di sisi Allah rezeki dan beribadahlah kepadanya dan bersyukurlah kepada Allah, hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat 17. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini sangatlah banyak di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah lah yang memberi petunjuk dan Allah lah yang menyesatkan. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi mungkin yang dimaksudkan oleh penulis kitab di sini adalah para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan itu adalah yang mengajak kepada kesyirikan. Itu maksudnya. Ya, karena
Seperti itu yang terlihat dari apa yang ditulis, ya. Setelah membicarakan bahwa Nabi Muhammad SAW takut atas umatnya mendapatkan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, dan salah satu pemimpin yang menyesatkan adalah yaitu yang mengajak umat Islam untuk menyembah kepada dirinya, yang mengajak umat Islam untuk menyembah kepada dirinya. Padahal selain Allah Subhanahu wa taala tidak dapat memberikan mudarat, tidak dapat memberikan manfaat. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diibadahi karena mereka tidak mencipta, bahkan mereka adalah makhluk ciptaan. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kehidupan, kematian, dan juga hari kebangkitan. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan rezeki. Nah, intinya termasuk daripada para pemimpin, para pembesar-pembesar yang menyesatkan umat Islam adalah yaitu orang-orang yang mengajak untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa min hadha ad-darb man yad'i annahu yasilu ma'allahi ila halin tasqutu fiha anhu at-takalif. ويدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة وأنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم ويجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسروج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحاداة لله ولكتابه ولرسوله. Dan termasuk daripada permisalan ini yaitu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan manusia adalah seorang yang mengaku bahwa dia berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada keadaan gugur darinya kewajiban-kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia menganggap sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengaku bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala boleh dimintai, boleh didoai, bukan didoakan ya, didoai. Maksudnya berdoa kepada wali-wali tersebut. Boleh dimintai istighatsah kepada wali-wali tersebut. Baik dalam kehidupan mereka ataupun setelah mati mereka. Dan mereka mengaku bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala tersebut bisa memberikan manfaat, bisa menahan mudarat, bisa bisa memerintahkan ataupun mengatur perkara-perkara. Karena mereka menganggap wali-wali tersebut memiliki karamah. Dan juga bahwa termasuk pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat manusia adalah mereka mengaku bahwa wali-wali tersebut mengetahui apa yang tertulis dalam kitab Al-Lawh Al-Mahfuz dan mengetahui rahasia-rahasia manusia dan apa yang tersembunyi di dalam hati-hati manusia. Termasuk daripada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan manusia juga adalah yang memperbolehkan membangun masjid-masjid di atas kuburan para nabi dan orang-orang saleh. Kemudian masjid-masjid tersebut diberikan lampu-lampu dan yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan yang berlebih-lebihan dan juga termasuk daripada beribadah kepada selain Allah. Alangkah banyaknya penyimpangan di dalam hal ini. Kekufuran
penentangan terhadap Allah, penentangan terhadap kitab-kitab Allah, dan penentangan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudhillin. Jadi sekali lagi termasuk yang dimaksudkan di dalam perkataan penulis tadi adalah bahwa yang termasuk pemimpin-pemimpin yang menyesatkan manusia adalah yang mengaku dirinya mempunyai hubungan khusus dengan Allah, sampai karena mempunyai hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala akhirnya gugur kewajiban beribadah kepada Allah. Ini termasuk pemimpin-pemimpin yang menyesatkan manusia. Termasuk pemimpin-pemimpin yang menyesatkan manusia juga adalah pemimpin-pemimpin yang menyatakan bahwa wali-wali Allah boleh berdoa kepada mereka, boleh meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada wali-wali tersebut, baik di dalam kehidupan wali-wali tersebut ataupun saat meninggalnya wali-wali tersebut, dan meyakini bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala mempunyai manfaat, bisa menahan mudarat, bisa mengatur alam semesta karena mereka memiliki karamah. Kata pemimpin-pemimpin yang menyimpang, yang menyesatkan manusia seperti itu. Dan juga termasuk pemimpin-pemimpin yang menyimpang adalah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa wali-wali tersebut mengetahui ilmu yang ada dalam kitab Allahul Mahfuz, mengetahui rahasia-rahasia manusia, mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Nah, ini termasuk juga pemimpin-pemimpin yang menyimpang adalah yang memperbolehkan membangun masjid di atas kuburan para nabi, orang-orang saleh, kemudian menghiasi masjid-masjid tersebut atau kuburan-kuburan tersebut. Ini semua adalah perbuatan yang berlebih-lebihan di dalam agama. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudhillin. Sesungguhnya aku khawatirkan atas umatku pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Penulis mengatakan ata bi innama allati qad ta'ti lil hasr bayanan li shiddati khawfihi ala ummatihi min a'immatid dhalal. Di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan kata innama, yang mana kadang-kadang maknanya adalah untuk pembatasan. Ya, untuk pembatasan. Sebagai penjelasan karena saking takutnya Rasulullah SAW terhadap umatnya, yaitu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Wa ma waqa'a fi khaladin Nabi sallallahu alaihi wasallam min dhalik illa lima atla'ahu Allah alaihi min ghaibihi annahu sayaqa'u nadhiru ma fil hadits qablah min qawlihi latattabi'unna sanana man kana qablakum. Yang artinya dan apa yang terjadi di dalam pikiran Nabi Muhammad SAW akan hal itu, kecuali apa yang telah Allah nampakkan kepada Nabi Muhammad SAW dari ilmu gaibnya. Maka itu akan terjadi sesuai apa yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, yaitu la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Maksudnya begini, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mengetahui akan hal gaib. Dan ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau khawatir terhadap pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, ini sama dengan hadis sebelumnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa umat Islam akan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani dalam kesesatannya. Nah, itu. Jadi ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan
An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin rawahu Abu Dawud At-Tayalisi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam kitabnya At-Tayalisi. Wa an Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Rawahu Ad-Darimi. Dari Thauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku hanyalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Waqad bayyana Allah Ta'ala fi kitabih siratahul mustaqim alladhi huwa sabilul mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam kitabnya jalannya yang lurus, yang itu adalah jalannya orang-orang beriman. Fakullu man ahdatha hadathan laisa fi kitabillah wala fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fahuwa mal'unun wa hadathuhu mardudun. Maka setiap yang berbuat sesuatu yang baru yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah tertolak dan hadisnya adalah tertolak. Maka orang ini terlaknat dan hadisnya tertolak. Kama qala ta'ala, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasu ajma'in. La yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamah sarfan wala adlan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru atau menyediakan tempat bagi seorang yang berbuat sesuatu yang baru, maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Allah tidak menerima darinya pada hari kiamat sarfan wala adlan, amalan wajib ataupun amalan sunnah. Hadis ini menunjukkan bahwa termasuk jalan Allah yang lurus adalah jalan yang tidak berbuat bid'ah, dan termasuk jalan pemimpin-pemimpin yang tidak menyesatkan manusia adalah jalan yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Termasuk pemimpin-pemimpin yang menyesatkan manusia adalah jalan orang-orang yang mana pemimpinnya berbuat bid'ah dan menyebarkannya di tengah kaum muslimin. Wa qala man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, siapa saja yang berbuat hadath, yaitu sesuatu yang baru di dalam agama kita ini yang bukan darinya, maka ia adalah tertolak. Wa qala kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, setiap sesuatu yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah, dan setiap sesuatu bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan wahadhihi ahaditsu sahihah. Hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa madaru usuluddin wa ahkamihi ala hadhihi al-ahadits wa nahwiha. Dan sumber pokok-pokok agama dan hukum-hukumnya atas hadis-hadis ini dan semisalnya. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pokok ini di dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an yang mulia. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti selainnya dari penolong-penolong. Sungguh sangat sedikit kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 3. Wa qala ta'ala, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamun." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami telah jadikan engkau di atas sebuah syariat, maka ikutilah dan janganlah mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Surah Al-Jasiyah ayat 18. Wa nadha'iruha fil Qur'ani katsir. Dan yang semisal dengan ayat ini sangatlah banyak. Wa an Ziyad ibni Hudayr rahimahullah qala li Umar radhiyallahu anhu, hal ta'rif ma yahdimu al-islam? Qultu la. Qala yahdimuhu zallatul alim wa jidalul munafiq bil kitab wa hukmul a'immatil mudhillin, rawahu ad-Darimi. Ziyad bin Hudayr rahimahullah berkata kepadaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apakah engkau mengetahui apa yang menyebabkan hancurnya Islam atau apa yang menghancurkan Islam? Maka Ziyad bin Hudayr berkata, tidak. Kemudian Umar bin Khattab berkata, yang menghancurkan Islam adalah tergelincirnya seorang ahli ilmu, kemudian perdebatan seorang munafik dengan Al-Quran, kemudian hukum keputusan para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Wa qala Yazid bin Umairah, kana Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu la yajlis majlisan bidzikri illa wa yaqulu Allahu hakamun qist halakal murtabun wa fihi fahdharu zayghatal hakim fa inna asy-syaitana qad yaqulu ad-dalalata على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق. فقال اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا رواه أبو داود وغيره. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada riwayat di sini dibawakan oleh penulis, Yazid bin Umairah berkata, adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah duduk di sebuah majlis zikir kecuali beliau berkata, Allahu hakamun qist. Allah adalah yang memberi keputusan yang adil. Halakal murtabun. Binasalah orang-orang yang al-murtab, yang ragu-ragu. Fahdharu zayghatal hakim. Maka jauhilah penyimpangan seorang yang bijaksana, al-hakim, seorang yang terlihat saleh. Fa inna syaitan qad yaqulu ad-dalalah ala lisanil hakim. Sesungguhnya syaitan terkadang membisikkan kesesatan kepada lisannya hakim. Wa qad yaqulu al-munafiq kalimatal haq. Dan terkadang ada orang munafik yang berkata kebenaran. Lalu aku, yaitu Yazid bin Umairah, berkata kepada Mu'adz bin Jabal, apa yang mana aku tahu bahwa hakim, orang yang bijaksana ini, berkata dengan perkataan yang menyesatkan, dan bahwasanya orang munafik berkata dengan perkataan yang benar. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, jauhilah
dari perkataan hakim, orang yang bijaksana, dengan hal-hal yang mustabihat, yang dikatakan ada apa ini, dan wala yuthnika dzalika anhu, dan itu tidak membuatmu mengecualikan akan hal itu. Fa innahu la'allahu an yuraji'al haqq, mungkin dia akan kembali kepada kebenaran. Wa talaqqal haqqa idza sami'tahu, dan engkau akan menerima kebenaran jika engkau mendengarnya. Fa inna 'alal haqqi nuran, sesungguhnya di atas kebenaran ada cahaya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan selainnya. Nah, ini hadis dibawakan oleh penulis bahwa termasuk daripada hal yang mengkhawatirkan di akhir zaman adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Nah, terkadang pemimpin-pemimpin yang menyesatkan itu diantaranya adalah yang dianggap hakim, bijaksana kalau ngomong, kalau berbicara, tetapi ternyata dia membicarakan yang menyimpang, menyesatkan. Nah, di sana ada orang-orang yang dianggap sebagai munafik, ternyata mengatakan perkataan yang benar. Nah, ini hati-hati yang terjadi nanti di akhir zaman di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya qauluhu wa idza waqa'a 'alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Jika telah terangkat pedang di tengah-tengah mereka, maka tidak jika telah diletakkan pedang di tengah-tengah mereka, maka tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Wa kadzalika waqa', demikianlah yang terjadi. Fa inna sayfa lamma waqa'a biqatli Utsman radhiyallahu anhu lam yurfa'. Artinya sesungguhnya pedang ketika terjadi pembunuhan sahabat Nabi Utsman bin Affan, maka tidak akan diangkat lagi. Wa kadzalika yakunu ila yaumil qiyamah. Maka demikianlah terus sampai hari kiamat. Walakin qad yakthuru taratan wa qilu taratan wa yakunu fi jiha wa yatarafi an ukhra. Akan tetapi kadang banyak, kadang sedikit, kadang terjadi di sana, kadang terjadi di sini. Apa maksudnya ini? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila telah terjadi pembunuhan, maka tidak akan diangkat pada hari kiamat. Maksudnya Utsman bin Affan kan terjadinya karena dibunuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terjadinya karena dibunuh. Maka akhirnya Utsman bin Affan, maka setelah itu pembunuhan terus terjadi. Nah itu. Tapi kadang banyak pembunuhannya, kadang tidak banyak, ya. Kadang terjadi peperangan-peperangan yang banyak, ataupun kegaduhan-kegaduhan yang banyak, kadang tidak banyak, dan seterusnya. Seperti itu. Wallah. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Lalu setelah itu di dalam hadis disebutkan wala taqumus sa'at yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Jadi pertumpahan-pertumpahan darah terus terjadi semenjak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Ya, terus terjadi itu. Dan itu adalah kabar dari Rasulullah SAW tentang hal-hal gaib. Kabar dari Rasulullah SAW tentang hal-hal gaib. Wala taqumu as-sa'a hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak dibangkitkan hari kiamat sampai satu kampung dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik. Penulis mengatakan al-hayy
wahidul ahya wa hiyal qabail. Al-hayy adalah bentuk tunggal dari al-ahya. Dan al-ahya maksudnya adalah kabilah-kabilah. Wa fi riwayati Abi Dawud hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Dan di dalam riwayat Abu Dawud, sampai kabilah-kabilah umatku berkumpul dengan orang-orang musyrik. Berkumpul dengan orang-orang musyrik. Wal ma'na annahum yakunu ma'ahum wa yartadduna bi raghbatihim an ahli al-islam wa yalhaquna bi ahli syirik. Dan maknanya adalah bahwa kabilah-kabilah kaum muslimin tersebut akan bersama orang-orang musyrik dan mereka murtad keluar agama Islam dengan keinginan mereka dan bergabung dengan orang-orang musyrik. Ya, ini inti pendalilannya, bahwa nanti di tengah umat Islam ada kaum muslimin yang bergabung dengan orang-orang musyrik dan mereka memilih memurtadkan diri keluar dari agama Islam. Qauluhu wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Al-fi'am bi kasril fa mahmuzun jama'at al-kathirah qalahu Abu Sa'adat. Fi'am dan sampai fi'am. Fi'am itu adalah kelompok yang banyak dari umatku menyembah berhala. Nah, ini kabar-kabar dari Rasulullah SAW bahwa nanti umatnya akan ada yang menyembah berhala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi riwayat Abi Dawud wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthan. Dan di dalam riwayat Imam Abu Dawud sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala-berhala. Wa hadha huwa syahidut tarjamah. Inilah inti pendalilan dari bab. Fa fihi ar-radd ala man qala bi khilafihi min ubadil qubur. Dan di dalamnya terdapat bantahan bagi siapa yang mengatakan berbeda dengan hal itu dari para penyembah-penyembah kuburan, bahwa tidak ada dari umat Islam akan murtad yang seperti itu. Al-jahidina lima yaqa'u minhum min asy-syirki billah bi'ibadatihim al-awthan. Yang mana mereka menolak dari apa yang terjadi di tengah-tengah mereka, yaitu berupa kesyirikan terhadap Allah dengan peribadatan mereka kepada berhala-berhala. Wa dzalika li jahlihim bi haqiqati tauhid wa ma yunaqidhuhu min asy-syirki wat tandid. At-tauhid huwa a'zamu matlubin wasyirku huwa a'zamu dzunubi. Dan itu disebabkan karena kebodohan mereka dengan hakikat tauhid dan apa yang bertentangan dari kesyirikan dan pengambilan sekutu-sekutu. Maka tauhid adalah perintah yang sangat agung. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Wa fi ma'na hadzal hadits ma fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an la taqumu as-sa'ah hatta tattarib al-yati nisa'i Daus ala dzil khalasah. Dan hadis yang semakna dengan ini yaitu apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', tidaklah hari kiamat dibangkitkan sampai para perempuan-perempuan dari Daus duduk di berhala Dzul Khalasah. Wa Dzul Khalasah taghiyatu Daus allati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Dan yang namanya Dzul Khalasah adalah berhala yang dimiliki oleh kaum Daus yang mereka beribadah di masa jahiliyah. Wa rawa Ibnu Hibban an Ma'mar rahimahullahu qala inna alaihi al-an baitan mabniyan mughallaqan
Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Ma'mar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya di atasnya sekarang sebuah rumah yang terbangun dan tertutup. Ini menunjukkan bahwa nanti ada para perempuan dari kabilah Daus yang duduk beribadah di depan berhala atau di sekitar berhala Dzul Khalasah, yang sekarang sudah menjadi rumah yang dibangun dan tertutup. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا. وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات أو أعظم شركا عندها وبها، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلكم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذوة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ملخصا. Artinya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kisah tentang penghancuran Lata ketika kaum Thaqif masuk dalam agama Islam, beliau berkata, di dalam kisah ini, yaitu penghancuran kuburan ataupun berhala Al-Lata, ya, ketika kaum Thaqif masuk dalam agama Islam seluruhnya, di dalam cerita ini terdapat pelajaran bahwa tidak diperbolehkan membiarkan tempat-tempat kesyirikan dan juga tempat-tempat peribadatan kepada selain Allah, ya, setelah sanggup untuk menghancurkannya dan menghancurkannya satu hari sekaligus. Demikian pula hukum tempat-tempat yang ada dibangun di atas kuburan, yang allati uttukhidat awthan min dunillah, yang sudah dijadikan sebagai berhala diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wal ahjar allati tuqsadu lit-tabarruk wan nadhri, dan juga batu-batuan yang dimaksudkan untuk bertabarruk dan untuk nazar, tidak diperbolehkan meninggalkan sesuatu dari sedikit pun di atas muka bumi ini, ya, jika disertai kesanggupan untuk menghilangkannya. Nah, ini perhatikan, jika disertai kesanggupan untuk menghilangkannya. Kalau seandainya tidak sanggup untuk menghilangkannya, ya sudah dibiarkan. Dan kebanyakan darinya setingkat dengan Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat, atau lebih besar kesyirikannya kepada berhala-berhala tersebut. Fattaba'a haula, maka akhirnya mereka mengikuti orang-orang, kebiasaan orang-orang sebelum mereka, dan salaku, mereka menjalani jalan mereka setapak demi setapak, dan kesyirikan menyebar pada kebanyakan manusia karena
nampaknya kebodohan, tersembunyi ilmu, dan juga akhirnya yang ma'ruf menjadi mungkar dan yang mungkar menjadi ma'ruf. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Kemudian hilanglah ulama-ulama dan jelaslah keasingan Islam. Sedikitlah para ulama dan banyaklah para orang-orang yang bodoh, dan akhirnya bertambah berat perkara, bertambah berat ujian. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, dengan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Akan tetapi, masih akan ada sekelompok dari umat Nabi Muhammad SAW berpegang teguh dengan kebenaran. Mereka tegak menegakkan kebenaran tersebut. Dan juga akan ada kelompok kesyirikan dan bid'ah yang berjuang untuk hal itu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi ahli waris yang terbaik. Nah, قلت فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع. Aku, yaitu penulis kitab Fathul Majid, berkata, jika ini terjadi pada abad ke-7 Hijriah dan sebelumnya, maka apa yang terjadi setelahnya lebih besar kerusakannya sebagaimana yang terlihat dan nampak secara realita. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Masih panjang pembicaraan bab yang ke-23 ini, belum habis kita membicarakannya. Kemudian penulis mengatakan, qauluhu wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun salathuna kulluhum yaz'umu annahu nabi. Di dalam hadis disebutkan bahwa akan ada di tengah umatku para tukang dusta, jumlah mereka 30, seluruhnya mengaku nabi. Imam Al-Qurtubi berkata, waqad ja'a adaduhum mu'inan fi hadithi Hudzaifah qala Rasulullah SAW yakunu fi ummati kadzabun dajjalun sab'un wa ishrun wa minhum arba'u niswah akhrajahu Abu Nu'aim wa qala hadha hadithun gharib wa hadithu Thawban asahhu min hadha. Imam Al-Qurtubi berkata, dan telah ada jumlah mereka ditentukan dalam hadis Hudzaifah bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi di tengah umatku para tukang dusta, para dajjal, 27. Dari mereka 4 orang perempuan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim, dan beliau mengatakan ini hadis yang gharib. Dan juga dan hadis Thawban lebih sahih darinya. Jadi kan 30 berarti 27 dari laki-laki, kemudian 4 dari perempuan. Tetapi ini hadis yang asing. Qala al-Qadhi Iyad, udda man tanabba'a min zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-an mimman ishtihara bidzalik fa'urifa wattaba'ahu jama'atun ala dhalalah fawujida hadha al-'adad fihim wa man tala'a kutubul akhbar wat-tawarikh 'arafa sihhata hadha. Al-Imam Al-Qadhi Iyad berkata, dihitung orang yang mengaku jadi nabi dari mulai zaman Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini, dari orang yang masyhur dengan hal itu dan diketahui dan banyak yang mengikuti dari jamaahnya di atas kesesatan. Maka didapati jumlah bilangan ini tengah-tengah mereka. Ya.
Dan siapa yang membaca kitab-kitab sejarah, kabar-kabar, maka akan mengetahui kesahihan akan hal ini. Nah, وقال الحافظ وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, dan telah nampak kebenaran perkataan Rasulullah SAW tersebut di zaman Rasulullah SAW. Ya, telah keluar Musailamah, sang tukang dusta, di negeri Yamamah. Wal Aswad Al-Ansi di Yaman. Wa fi khilafati Abi Bakar Tulaihah bin Khuwailid fi Bani Asad ibnu Khuzaim. Dan di dalam kekhalifahan Abu Bakar muncul juga Tulaihah bin Khuwailid dari keturunan Asad bin Khuzaimah. Wa Sujahun fi Bani Tamim. Dan juga Sujah di tengah-tengah keturunan Tamim. Wa qutila al-Aswadu qabla an yamuta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aswad Al-Ansi dibunuh sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Wa qutila Musailamah fi khilafati Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Musailamah Al-Kadzdzab terbunuh di dalam kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qatalahu Wahsy qatilu Hamzah yaum Uhud. Yang membunuh dari Musailamah adalah Wahsy, yaitu sang pembunuh paman Nabi Hamzah pada peperangan Uhud. Wa syarakahu fi qatli Musailamah yaumul Yamamah rajulun min al-Ansar. Dan ada yang mengikuti dalam pembunuhan Musailamah pada peperangan Yamamah salah seorang dari kaum Ansar. Wa tabatal Tulaihah wa mata 'ala al-Islam fi zaman Umar radhiyallahu anhu. Dan Tulaihah bertaubat dan mati di atas Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa nuqila anna Sajjah tabat aidan, dan dinukilkan bahwa Sajjah juga bertobat. Thumma kharaja al-Mukhtar ibnu Abi Ubaid al-Thaqafi wa ghalaba 'ala al-Kufah fi awal khilafati Ibn Zubair. Kemudian keluarlah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid al-Thaqafi dan menguasai kota Kufah pada awal kekhalifahan Ibnu Zubair. Wa adhara mahabbata ahli al-bait wa da'a an-nas ila talabi qatalatil Husain. Dan ia memperlihatkan kecintaan kepada ahlul bait dan mengajak manusia untuk meminta pembunuhan terhadap Husain. Fatatabba'ahum faqatala katsiran mimman bashara dzalik. Lalu mereka mengikuti mereka, lalu ia mengikuti mereka, lalu ia membunuh kebanyakan dari orang yang langsung datang di kejadian tersebut. Wa a'ana alaih fa ahabbahun nas. Dan ia ditolong dan orang-orang mencintainya. Thumma da'an nubuwah. Lalu ia mengaku menjadi nabi. Wa za'ama anna Jibril alaihissalam ya'tihi. Dan dia mengaku bahwa Jibril alaihissalam telah mendatanginya. Wa minhumul Harith al-Kadzdzab. Di antaranya juga adalah Al-Harith al-Kadzdzab. Kharaja fi khilafati Abdul Malik ibn Marwan faqatal. Wa kharaja fi khilafati Bani al-Abbas. Ia keluar pada kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, lalu dia dipenggal. Dan keluar pada kekhalifahan Bani al-Abbas sekelompok manusia. Walaysa al-muradu bil hadits man idda'an nubuwah mutlaqan. Tetapi yang dimaksud dengan pembicaraan hadis ini bukan hanya yang mengaku jadi nabi saja. Fa innahum la yuhsawna kathratun likauni ghalibihim tansha'u da'watahu an jununin wa sauda. Karena kebanyakan mereka mulai dakwahnya dari kegilaan dan dari kegelapan. Wa innamal muradu man qamat lahu syaukah wa badalahu syubhah kaman wasafna. Tetapi yang dimaksud di sini adalah yang mempunyai kekuatan, kemudian mempunyai syubhat, sebagaimana sudah disebutkan. Waqad ahlakallahu ta'ala man waqalahu minhum dzalik wa baqiya minhum man yalhaquhu bi ashabihi wa akhiruhum ad-dajjal al-akbar.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan siapa saja yang terjadi pada mereka seperti itu. Dan yang tersisa dari mereka yang bergabung dengan pengikut-pengikutnya, dan juga akhir dari mereka ini adalah Ad-Dajjal Al-Akbar. Ad-Dajjal Al-Akbar. Nah, baik. Kira-kira itu dulu yang bisa kita bahas. Habis waktunya, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di tengah umat Islam nanti akan ada orang-orang yang mengikuti agama orang-orang musyrik, ya. Dan hadisnya panjang, pembahasannya juga panjang. Maka tadi sudah saya katakan bahwa intinya adalah ada orang-orang dari umat Islam yang mengikuti eh, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu menyembah berhala, yaitu menyembah berhala. Nah, wallahu a'lam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Meskipun pertanyaannya di luar tema, maka saya akan mencoba menjawab bahwa apa yang disampaikan dalam pelajaran tadi adalah berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan para ulama, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Jika kita sebagai seorang muslim, maka kita wajib mempercayai apa yang disebutkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dan juga yang dijelaskan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka jika yang disampaikan di dalam media ini seperti itu,
dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan, maka terimalah itu berdasarkan dari Al-Quran dan hadits Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kesan bahwasanya media ini senantiasa mengajak kepada perpecahan di tengah kaum muslimin karena banyak mengingatkan hal-hal yang menyimpang yang terjadi di tengah kaum muslimin, maka Nabi Muhammad SAW saat berdakwah juga memecahkan kesatuan orang-orang dari orang yang beriman kepada orang yang kafirin, orang yang beriman kepada orang musyrikin. Maka seorang muslim harus memahami betul bahwa kebenaran hanya berasal dari Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan diikuti oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan jika di media ini menyampaikan itu, terimalah. Jika di media ini menyampaikan selain itu, maka jauhilah. Wallahu a'lam. Pertanyaannya kurang jelas karena suaranya putus-putus. Mungkin diulangi ya, akhi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Sikap seorang muslim dalam mengucapkan salam jika di hadapannya adalah kaum muslimin ataupun bercampur kaum muslimin dan selain kaum muslimin adalah pengucapan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak diperkenankan seorang muslim mengucapkan salam dengan salam yang merupakan kebiasaan orang-orang selain Islam. Karena salam itu adalah syiar dari setiap agama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad SAW di atas sebuah syariat, maka ikutilah. Di atas sebuah syariat, maka ikutilah. Maka pada saat itu kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan tidak mengikuti ajaran selain Rasulullah SAW. Dan ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik yang ada depan kita kaum muslimin saja ataupun kaum muslimin dan kaum kafirin, maka itulah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itulah tugas kita, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak diperbolehkan seorang muslim mengucapkan salam
selain salamnya orang-orang agama selain Islam, karena urusan salam adalah urusan syiar sebuah agama, maka tidak diperkenankan. Memang dia tidak akan berubah agamanya, tidak keluar dari agama Islam kalau menyebutkan salam-salam orang-orang selain Islam, tidak keluar. Kecuali kalau seandainya dia meyakini dengan keyakinan seperti orang-orang selain Islam. Tetapi kita di dalam syariat Islam ada hukumnya dilarang mengikuti kebiasaan orang-orang musyrik. Dilarang mengikuti kebiasaan orang-orang kafir selain agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum, hatta al-qudzati bil-qudzah, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum." Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sampai setapak demi setapak, sehasta demi sehasta, sampai jika mereka masuk ke dalam lubang hewan dhab yang lubangnya itu berkelok-kelok, tidak ada manfaatnya, kecil, kotor, bau, akan diikuti juga. Nah, itu kabar dari Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai seorang muslim harus i'tijaz, berbangga dengan syariat Islam. Dan jikalau urusannya adalah toleransi, maka kita sudah diajarkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Orang Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang selain Islam mengucapkan sesuai dengan ajarannya masing-masing dan tidak dicampur-campur. Itulah toleransi. Wallahu a'lam. Nah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, ma ba'd. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan kepada para pemirsa Roja dan para pendengar radio Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, bahwa beberapa hari lagi kita akan memasuki Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyambut bulan ini dan memberitahukannya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, fihi laylatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Hadis riwayat Imam An-Nasai dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut, dan di dalamnya terdapat sebuah malam. Siapa yang dilarang mendapatkan kebaikan di malam tersebut, maka sungguh dia terlarang dari seluruh kebaikan. Dan itulah Lailatul Qadar. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyambut bulan ini dan memberitahukan kepada para sahabat tentang bulan ini. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Beliau berkata, dakhala Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhram khairaha illa mahrum. Sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian dan di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Dan tidak ada yang diharamkan mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Dari dua hadis ini, kita ambil pelajaran bahwa seyogianya kaum muslimin bersuka cita menyambut kedatangan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Roja TV, Radio Roja, buatlah pesan-pesan bagi kaum muslimin untuk menyambut Ramadan dengan sukacita, bulan yang penuh dengan berkah ini. Kaum muslimin di media-media sosial, buatlah status, flyer, video yang pintar desain grafis, buatlah. Beritahukan kepada dunia bahwa kita sedang menyambut Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1444 Hijriah. Dan termasuk daripada penyambutan yang paling penting dalam rangka menyambut bulan Ramadan adalah mempersiapkan diri dengan ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu untuk menyambut bulan Ramadan. Apa saja amalan-amalan yang diperintahkan dan sangat disyariatkan untuk dikerjakan dalam bulan Ramadan. Pelajarilah dengan mendalam. Pelajarilah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama rahimahumullah yang mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan juga sebaliknya, apa saja yang sangat terlarang di dalam Ramadan, baik itu pembatal-pembatal puasa ataupun pengurang pahala puasa. Pengurang pahala puasa. Hendaknya seseorang mempelajari hal-hal tersebut sehingga puasanya benar-benar mendatangkan berkah. Ia masuk ke dalam bulan Ramadan benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian benar-benar dia dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan dari api neraka, diberikan rahmat oleh Allah, benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar. Puasanya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Puasanya bukan sekedar mendapatkan cuma lapar dan haus, tetapi benar-benar diberkahi oleh Allah puasa dan Ramadan. Itulah persiapan seorang muslim ketika mau masuki bulan yang penuh dengan berkah ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.